Selamat datang di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Mari belajar bersama dalam video pembelajaran Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Indonesia. Pernahkah kalian bertanya, mengapa Indonesia disebut sebagai negeri kaya raya? Tapi mengapa masih ada daerah yang mengalami kemiskinan? Indonesia memiliki beragam sumber daya alam, mulai dari hasil tambang, pertanian, hingga perikanan. Kekayaan ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara potensial di dunia, namun pengelolaannya masih menjadi tantangan besar. Kehidupan kita sehari-hari, seperti makan nasi, menggunakan minyak sawit, atau memanfaatkan gas alam, semuanya berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam. Memahami potensi sumber daya alam dan bagaimana mengelolanya secara bijak akan membantu kita berkontribusi dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya ini secara berkelanjutan. Dalam pembelajaran ini, kita akan memahami potensi sumber daya alam di Indonesia dan mengetahui cara pemanfaatannya serta dampaknya bagi perekonomian. Untuk itu, mari kita mulai. Menurut kalian, sumber daya alam mana yang paling penting untuk masa depan? Tambang, perikanan, atau energi terbarukan? Sumber daya alam di Indonesia terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya yang bisa diperbarui seperti hutan, air, dan energi surya. Sebaliknya, sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk kembali, sehingga jika habis, tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, konsep berkelanjutan sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Kita harus memastikan bahwa sumber daya alam tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang. Jenis sumber daya alam terbarukan mencakup air, energi surya, dan hutan, yang dapat dipertahankan keberlanjutannya dengan pengelolaan yang baik. Di sisi lain, sumber daya alam tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan mineral akan habis jika terus dieksploitasi tanpa kontrol. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dikembangkan strategi pemanfaatan yang berkelanjutan. Contoh pemanfaatan energi terbarukan adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan air, yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pertanian berkelanjutan juga bisa diterapkan melalui penggunaan pupuk organik dan teknologi hidroponik untuk memaksimalkan hasil panen tanpa merusak lingkungan. Beberapa contoh nyata menunjukkan manfaat sekaligus tantangan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Tambang emas di Papua, misalnya, dapat mendorong ekonomi lokal tetapi juga bisa merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Di sektor perikanan, Indonesia sebagai negara maritim menghasilkan ikan untuk ekspor, namun eksploitasi berlebihan bisa mengancam kelestarian populasi ikan. Salah satu studi kasus yang menarik adalah kelapa sawit, yang memiliki potensi besar sebagai sumber minyak dan biodiesel. Tetapi pembukaan lahan sawit sering menyebabkan deforestasi, proses penggundulan hutan secara besar-besaran. Begitu pula dengan pertambangan batu bara di Kalimantan, yang di satu sisi memberikan lapangan pekerjaan tetapi di sisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan. Jika kita membandingkan perkebunan sawit di Kalimantan dengan sektor perikanan di Sulawesi, kedua sektor memanfaatkan sumber daya alam untuk ekonomi, tetapi menghadapi tantangan yang berbeda. Kalimantan memiliki banyak perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan minyak untuk ekspor, namun menimbulkan masalah penggundulan hutan dan konflik lahan. Sementara itu, di Sulawesi, sektor perikanan menjadi andalan masyarakat pesisir, tetapi eksploitasi berlebihan mengancam kelestarian ikan dan ekosistem laut. Dari perbandingan ini,
Terlihat bahwa kedua sektor memerlukan pendekatan berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang. Kita bisa membayangkan sumber daya alam seperti celengan. Jika kita terus mengambil isinya tanpa menabung kembali, celengan itu akan habis. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Sekarang, coba jawab kuis berikut. Apa contoh sumber daya alam terbarukan? Apakah jawabannya A. Batu bara, B. Minyak bumi, C. Air dan energi surya, atau D. Emas? Jawabannya adalah C. Air dan energi surya, karena keduanya dapat diperbarui jika dikelola dengan baik. Untuk memperdalam pemahaman, mari kita simak kisah ini. Di harga sebuah ekosistem, terdapat dua siswa berdebat. Satu siswa mendukung perkebunan sawit karena keluarganya bekerja di sana, sementara yang lain khawatir akan dampak lingkungan. Guru mereka kemudian masuk dan meminta kedua siswa mencari solusi bersama. Mereka akhirnya setuju untuk mempromosikan agroforestry, sebuah praktik yang memungkinkan perkebunan sawit dan pelestarian lingkungan berjalan beriringan. Sebagai ringkasan, potensi sumber daya alam di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu terbarukan dan tak terbarukan. Pengelolaan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ini di masa depan. Untuk tantangan aksi, coba identifikasi satu sumber daya alam di daerah kalian dan pelajari bagaimana cara terbaik mengelolanya agar tidak cepat habis. Pertanyaan reflektif yang bisa kalian renungkan adalah, apakah mungkin kita mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam tak terbarukan? Jika iya, bagaimana caranya?